bagaimana menghadapi bencana yang sekarang kita alami ini, Ustaz? Ya, sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh Al-Quran, ya, bahwa di balik bencana itu agar membuat manusia yatadarra'un, yaitu kembali kepada Allah dengan semua bentuknya, ya, istighfar, bertaubat, ya, beramal soleh, ya, berinfak kepada saudara-saudara kita itu juga masuk dalam kategori yatadarra'un. Al-An'am 42 ya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ya. Nah, ini sering saya ulang-ulang dalam peristiwa pandemi yang belum lama kita rasakan, ya. Pandeminya belum selesai, datang lagi. Maka kalau kita bisa yatadarra'un, apapun kondisinya, manusia itu beruntung. Manusia itu mulia di sisi Allah. Apapun kondisinya, ya. Yang begini, yang begitu, yang penyintas, yang aman dan seterusnya. Kalau yatadarra'un, ya, jadi tambah banyak istighfarnya, jadi tambah banyak infaknya, jadi ya, yang nggak kena juga, ya, terlihat dalam doa-doanya, terlihat dalam infak-infaknya, terlihat dalam takafulnya. Maka sesungguhnya manusia diuntungkan dengan peristiwa-peristiwa itu ketika yatadarra'un, ya. Sehingga nggak perlu juga saya kepingin nih kayak orang Palestina gitu dikerjain melulu. Ya. Kalau kamu aman ya kamu berbuatlah dalam bentuk lainnya, bantu mendoakan supaya yatadarra'un. Kalau enggak tadarra'u maka di ayat 43 laula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Kalau peristiwa-peristiwa itu membuat kamu tidak tadarru', tidak tambah taat, tambah istighfar, tambah taubat, tambah doa, tambah infak dan lain sebagainya, berarti hatimu keras, ya. Qasat qulubuhum, ya. Berarti dirimu lebih akrab dengan setan bukan dengan Allah. Wa zayyana lahumus syaitan. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak melihat, ya, bencana apapun itu, ya, ada hubungannya dengan peringatan dari Allah. Ya memang udah jadwalnya erupsi aja, ya memang udah jadwalnya pandemi aja, semuanya dianggap alami. Seakan alam itu nggak ada pemiliknya, seakan alam itu nggak ada pengaturnya, nggak ada pengendalinya, kan nggak mungkin. Orang-orang seperti ini disebut di akhir surat Yusuf, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Berarti kamu nggak punya iman, gitu. Nggak punya hubungan dengan Allah. Kok apa saja kamu anggap biasa. Ya. Itu lebih bahaya lagi. Kalau nggak tadarra'un juga, ayat 4-4-nya ya, memberikan satu ancaman yang lebih. Ya. Yang lebih itu gimana? Ya. Semua peringatan-peringatan, sinyal-sinyal itu dicabut semua oleh Allah. Ya. Udahlah, nggak perlu terjadi apa-apa. Saya balik menjadi kehidupan yang seaman-amannya, sebaik-baiknya, segala-galanya deh. Semuanya istilahnya aman dan makmur gitu.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi logikanya gimana? Kamu itu dikasih peringatan aja nggak ingat kepada Allah. Gimana kamu dikasih kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman, berlimpah-limpah berbagai macam kenikmatan. Tentu itu akan membuat kamu lebih lupa lagi dengan Allah. Na'udzubillah. Menjadikannya sebagai bukti. Ini buktinya kami baik-baik aja. Berarti Allah itu lebih sayang kepada kami. Tapi nggak tambah syukur, nggak tambah taat. Ya. Maka yang akan terjadi adalah azab yang lebih dahsyat daripada sekedar pandemi, daripada sekedar erupsi. Azab yang akan mengikis semua yang ada. Fa'akhadnahum baghtah fa'idahum mublisun. Yang nggak ikut-ikutan pun dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi azab yang lebih yang lebih yang lebih merata. Pandemi sedunia saja cuma 5 juta. Kalau nggak tadarru'u maka bisa jadi semua-muanya. Maka di ayat 45 disebut faquti'a dabirul qaumi alladziina zalamu. Maka dihabisilah orang-orang zalim itu sampai ke akar-akarnya. Dabir itu paling ujungnya itu disebut dengan dabir. Artinya diazab secara merata. Bahkan Allah tutup dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah salah satu pedoman ya dalam menghadapi bencana apa saja. Ya, kembalilah ke Al-An'am 42 sampai 45 insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Lanjut Ustadz, ada pertanyaan lagi di chat. Ini ada banyak Ustadz. Ada yang langsung tuh. Oh, langsung dulu ya. Ya, tafadhali Ibu. Ibu Nida, silakan. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ustadz, saya mau bertanya, kan kalau nggak salah pernah dengar mungkin ya. Jadi bahwa tingkatan seseorang itu kan dari muslim, mukmin, kemudian muhsin, kemudian mutakin gitu ya Ustadz. Ya, pernah ada ayatnya bahwa ada seseorang yang menyatakan dia beriman, kata oh Rasulullah kamu belum beriman tapi Islam gitu ya Ustadz ya. Juga ada ayat yang ya ayuhan nas, dan juga ada ayat ya ayyuhalladzina amanu gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini kalau nggak salah di kemarin sempat baca itu di ayat Al-Baqarah ayat 21 itu ada ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu Ustaz. Nah, di sini kan ya ayuhan nas gitu Ustaz. Kemudian di akhirnya langsung tatakun gitu. Langsung yang tinggi gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz penjabaran? Mungkin saya salah, mohon arah. Terima kasih. Iya, jadi pemahamannya ini pemahamannya mirip seperti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu aslinya kan hudan lil muttaqin ya. Hudan wa busyra lil mu'minin. Hudan wa busyra lil muhsinin. Tapi di Al-Baqarah Allah katakan ya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Di ayat 1 Al-Furqan juga untuk seluruh manusia. Barakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya. Jadi ya, ayat-ayat yang seperti ini merupakan penyadaran awal dari makhluk yang namanya manusia. Ya.
bahwa Al-Quran itu ya, sebelum menjadi pedoman bagi orang bertakwa, orang yang beriman, orang yang muslim dan seterusnya. Sebelum itu semua harus dipahami bahwa dia itu aslinya pedoman untuk makhluk yang namanya manusia. Ya, walaupun targetnya ya karena manusia, minimal terima dulu. Kalau kamu mau menerima, kemudian meyakini, ayo berlanjut jadi orang bertakwa, jadi orang yang muhsinin, ya, jadi mukminin dan lain sebagainya. Begitu juga terhadap prinsip ibadah. Ya. Prinsip ibadah itu sebelum sebuah ajakan untuk orang beriman, untuk orang bertakwa adalah harus dipahami ajakan bagi setiap manusia. Ya. Para dai harus bisa mengenalkan bahwa namanya manusia itu harus beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bukan ibadah itu nggak bisa menjadi sebuah sekedar alternatif gitu ya. Oh, bagi yang mau ibadah silahkan, bagi yang nggak ibadah silahkan, nggak bisa begitu. Ya. Ibadah itu aslinya ya, tugas makhluk yang namanya manusia. Bukan kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ya. Jadi ibadah itu mirip makan ya. Ya. Apa bisa oh saya sih bukan orang Indonesia, nggak usah makan nggak apa-apa, kan nggak bisa. Namanya makan itu sesuatu kebutuhan yang melekat dengan diri manusia. Namanya tidur itu sama, kebutuhan melekat ya. Oh saya sih bukan orang Asia, saya kan orang Afrika, nggak tidur itu nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau kamu begitu hancur badannya, karena tidur itu kebutuhan mutlak bagi manusia. Maka ketika Allah menyeru manusia begini, maka Allah ingin ingatkan bahwa ibadah itu sebuah kegiatan satu kesatuan bagi manusia. Ya. Ya tentu targetnya karena ini bukan orang yang dipanggil bukan orang beriman, yang dipanggil bukan orang bertakwa. Ya. Yang lain yang disuruh ibadah kan orang beriman ya. Alladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya. Tentu karena ini manusia ya minimal targetnya adalah menyadarkan manusia. Oh, jadi saya sebagai manusia harus ibadah ya. Sadar dulu bahwa ibadah itu kebutuhan kehidupan manusia. Nah, kalau sudah sadar nanti bisa diajari gimana cara beribadah begini. Kalau sudah mau diajari lagi gimana supaya meningkatkan, supaya bisa istiqomah. Nah, kalau terus itu dilaksanakan ya, dengan satu motivasi ya, kenapa kamu harus ibadah? Kan kamu sebagai makhluk bukan bim salah bim. Ya. Kamu itu ada di dunia karena ada yang mengadakan. Ya. Alladzi khalaqakum. Ya. Bahkan ketika kamu di dunia, ya, kamu itu diberi berbagai macam fasilitas. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa dan lain sebagainya. Ya. Apa tidak malu kepada yang menciptakan, tapi kamu tidak mau tunduk ya, kepada yang menciptakan dirimu. Maka dari kesadaran, ya, insya Allah bisa praktek. Dari praktek bisa meningkatkan. Dari situ insya Allah la'allakum tattaqun. Jadi memang tattaqun itu juga bukan bim salah bim. Jadi ya, bertahap ya. Bertahap dari mulai sadar dulu ya. Kalau dari awal udah menolak dulu nggak mau, ya gimana bisa tattaqun? Ya, iya saya siap. Kapan? Ya pekan depan. Ya, pekan depan belum siap lagi. Ya ajari lagi. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum.
Kalau diingetin terus, insya Allah jadilah jadi manusia siap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah. Masih ada lagi? Jazakallah khair Ustadz. Masih ada Ustadz, saya bacakan dari chat ya Ustadz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah kita boleh mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim? Mungkin bisa digabung ya Ustadz ya? Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan pendapat bahwa tidak boleh memprotes pemimpin yang dianggap menyimpang? Kalau mau protes harus 4 kata saja dan itu sepertinya mustahil. Ini ada satu lagi yang mirip-mirip Ustadz. Afan Ustadz, kalau yang golput dan tidak memberikan suara berarti ikut memilih yang zalim Ustadz. Apa kalau mereka menang gitu? Ya itu mungkin 3 pertanyaan yang agak satu arah ya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, memang itu seharusnya tugas pemimpin ya. Tugas pemimpin itu memberi fasilitas kepada rakyatnya. Ini cara mengingatkan saya ini begini loh. Memang aslinya begitu. Dalam hadits sahih ya, Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mengkritik pemimpin itu dengan berkoar-koar di hadapan umum, tapi sampaikan langsung ke dirinya. Jadi seharusnya memang pemimpinnya yang membuka jalannya untuk bisa menyampaikan itu. Maka ya dalam kondisi tertutup kemungkinan itu, ya, maka tidak ada lain kecuali memang melakukannya terbuka. Oleh karena itu bagi para beramar ma'ruf ya dan nahi mungkar terhadap pemimpin harus meyakinkan dulu ini ya saya, karena ini masalah ikhlas ya. Kalau saja masalah ikhlas dan cinta ya. Kalau saja sebuah nasihat itu ikhlas dan cinta, itu memang cenderung ya, akan disampaikan secara baik-baik dan langsung ke orangnya. Ya. Karena itu berarti tidak mencoreng nama pemimpin, istilahnya tidak tajrih. Ya. Tapi kalau peluang itu tertutup, maka dianggap pemimpin itu telah jahirun bisu. Ya, berarti dia telah istilahnya telah memproklamirkan diri bahwa saya memang orang jahat. Gitu ya. Maka sewajarnya ya apabila sudah tertutup. Ya. Karena bisa jadi seorang pemimpin jelek itu dia nggak nyadar. Ya. Nggak ada yang memberi evaluasi dan seterusnya. Tapi kalau sudah itu menjadi satu karakternya, bahkan dia nggak menyadari apa yang dilakukan itu satu hal yang jahat misalnya berlebihan menarik pajak dari masyarakat misalnya. Ini pajak, dan seterusnya. Ya, dalam ilmu kenegaraan sekuler aja itu tidak dibenarkan. Jadi negara yang bagus itu adalah negara yang sesedikit mungkin ngambil dari masyarakat dan sebanyak mungkin ngasih ke masyarakat. Ya, ibu-ibu kalau jalan-jalan ke luar negeri pasti mendapatkan suasana itu luar biasa. Ibu datang ke Australia, ibu datang ke apalagi ke Brunei ya. Ibu hanya bisa geleng-geleng sedih, ya Allah, kok negeri kita gini-gini amat ya. Ya, negeri lain tuh Masya Allah. Orang KTP-nya mau habis saja ditelepon. Ibu, KTP ibu pekan depan udah habis, silahkan ke sini, kami akan urus. Ya. Ya, dalam kondisi yang nggak bagus, sudah ngurus, masih disulit juga. Ya.
Itu baru KTP, gimana dengan yang lain? Rumah-rumah sakit kalau di negara-negara maju itu sepi. Ya. Kenapa? Karena usaha-usaha preventifnya itu udah betul-betul diatur sedemikian rupa. Kalau ada rumah sakit rame itu pemerintahnya panik. Itu pengalaman saya ke Australia. Kok rumah sakit sepi begini sih? Ya itu standar kami begitu. Rumah sakit rame itu berarti pemerintah gagal. Ya, rumah sakit harus sepi. Ya. Ya, enggak rumah sakit itu kayak mall. Ya, gitulah kalau di luar negeri. Ya. Kok orang kafir bisa begitu? Orang kafir nggak punya prinsip amal soleh, nggak punya prinsip takut, tapi punya prinsip ilmu. Ya. Ilmu mengurus negara ini harus begini. Yang kesian umat Islam wala ilmu wala amal soleh wala haula wala quwata illa billah. Kacau banget. Ya. Jadi ya kalau kondisinya begini ya apa saja yang bisa kita lakukanlah. Ya. Yang penting jangan apa istilahnya ya takdimul mafasid. Ya. Yang penting jangan ada. Justru kalau kamu lakukan gini, kamu berdampak kepada suatu hal yang kerusakan yang lain. Tetap memiliki prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Ya. Mengutamakan jangan terjadi kerusakan itu harus didahulukan. Ya. Makanya para ulama tetap tidak setuju dengan istilah-istilah kudeta. Ya. Selama pemimpinmu masih mengizinkan kamu sholat, jangan ada kudeta. Sehingga itu dari hadis ketika para sahabat nanya, ya, kalau pemimpinmu sudah nggak sesuai dengan Islam, tidak sesuai sedalam-dalamnya, ya, afala nunabidhuhum bisaif, boleh nggak kita kudeta? Jangan. Selama kamu masih diizinkan sholat, diizinkan tilawah, diizinkan ngaji Quran, nggak boleh ada kudeta. Bersabar, memperbaiki, dan lain sebagainya. Dan masuk bagaimana yang mendoakan itu apabila kita tahu sudah masuk ke dalam jahir bisu. Dia udah terang-terangan menjadi pendukung, penyebar ya, kejahatan, diingatin, di istilahnya sudah di demo di DPR, nggak berubah-ubah juga. Wah, ini berarti bukan orang salah atau alfa ya. Jadi memang sudah ingin menyebarkan kejahatan dalam kehidupan ya. Maka sudah berhak untuk didoakan dengan doa kejahatan ya. Termasuk orang yang tidak berperan apa-apa, tidak mendukung yang jelek, tidak mendukung yang baik. Hasilnya apa? Ya bermanfaat bagi yang jelek. Hidup ini Allah minta yang tegas. Imma kamu bersama ahlul khair ya, atau ahlus syar. Tengah-tengah itu enggak ada. Ya, kalau kata Ustadz siapa itu Ustadz Abu Ridho apa ya, hidup ini dalam akidah aja nggak diterima orang yang netral. Ya, jangankan urusan akidah, nonton bola aja itu kalau netral nggak ada gunanya. Ya. Kamu maunya yang menang Persib apa Persija? Siapa aja deh. Nggak seru ya. Ya, harus saya pendukung Persib, saya mendukung Persija, baru seru ya. Ya. Bola aja nggak bisa begitu netral-netralan. Ya. Apalagi dalam urusan iman. Ya. Karena itu Allah nggak suka dengan orang-orang munafik ya, karena netral itu. Bahasanya netral, padahal kenetralan itu hanya akan memberi manfaat kepada ahlul batil. Ya. Baik, insya Allah, mohon maaf cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya. Jadi doa poin yang kedua ini wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sebagian besar ulama memahami solehkan kehidupan kami, utamanya adalah kehidupan bernegara kami. Walaupun maknanya umum, tapi para ulama lebih menekankan kehidupan bernegara. Pemimpin yang soleh, sistem yang baik, ya, rakyat yang semuanya baik-baik. Ya. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.